Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umin Lestari dari kelas 10D, nomor absen 35. Saya akan menjelaskan terkait dengan pergaulan sehat pada usia remaja. Untuk itu, ada topik pembahasan. Yang pertama adalah hakikat pergaulan sehat. Yang kedua, prinsip pergaulan sehat. Yang ketiga, bentuk pergaulan sehat. Yang keempat adalah pergaulan tidak sehat. Untuk yang pertama, kita bahas tentang hakikat pergaulan sehat. Secara harfiah, asal kata remaja dalam bahasa Latin adalah adolescens, yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Dalam cakupan yang lebih luas, berarti kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Pergaulan adalah interaksi individu, baik perorangan maupun kelompok. Pergaulan sehat adalah pergaulan sesama atau lawan jenis yang baik, tidak melanggar aturan, norma, dan etika yang berlaku di masyarakat. Pergaulan yang sehat adalah pergaulan yang tidak terjebak dalam dua kutub yang ekstrim, yakni terlalu sensitif atau menutup diri dan terlalu bebas. Kemudian ada dampak positif dalam pergaulan. Yang pertama, lebih mengenal nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku. Dua, lebih mengenal kepribadian masing-masing individu. Yang ketiga, mampu menyesuaikan diri dalam berinteraksi dengan banyak individu. Yang keempat, mampu membentuk kepribadian yang baik. Selanjutnya ada dampak negatif dalam pergaulan. Pertama, hilangnya semangat belajar dan cenderung malas. Yang kedua, suramnya masa depan akibat terjerumus dunia kelam. Yang ketiga, dijauhi masyarakat sekitar karena melanggar norma. Yang keempat, tumbuh menjadi sosok individu dengan kepribadian yang menyimpang. Selanjutnya ada upaya menanggulangi pengaruh negatif. A. Membangkitkan kesadaran kepada individu yang bersangkutan bahwa apa yang telah ia lakukan adalah hal yang menyimpang. B. Memutuskan rantai yang menghubungkan antara individu dengan lingkungan yang menyebabkan ia berperilaku menyimpang. C. Melakukan pengawasan melekat sebagai kontrol secara terus-menerus agar anak terhindar dari perilaku yang menyimpang. D. Melakukan kegiatan konseling atau pemberian nasihat secara persuasif sehingga anak tidak merasa bahwa ia sedang di bawah proses pembimbingan. Yang kedua ada prinsip-prinsip pergaulan sehat. Yang pertama, bertanggung jawab. Setiap yang dilakukan selalu diikuti dengan permintaan pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut. Tanggung jawab terhadap diri sendiri maupun tanggung jawab sosial. 2. Kesadaran saling membutuhkan. Artinya, setiap orang yang bergaul dan teman harus menyadari adanya perkembangan akan pertumbuhan diri. Perkembangan dan pertumbuhan diri melahirkan kebutuhan untuk berelasi dengan teman sejenis maupun lawan jenis untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga, bernilai positif. Artinya, relasi yang dibangun hendaknya memberikan nilai positif pada kedua pihak, sama-sama menyenangkan, menciptakan rasa aman, sehingga memberi makna dalam pergaulan yang baik. Yang keempat, ada keseimbangan dalam berteman. Setiap remaja yang bergaul hendaknya mau belajar untuk mengerti, menghargai, serta bersikap dengan tepat terhadap teman, khususnya lawan jenis. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan. Yang kelima, berprasangka positif. Prasangka positif terutama adanya perasaan bahwa bersahabat dengan lawan jenis pasti akan memunculkan masalah perasaan suka. Jika bersahabat dengan sesama jenis, bukan berarti harus menimbulkan persaingan dalam mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Yang keenam, ada kewajaran. Artinya menyikapi pergaulan hendaknya secara wajar dan tidak berlebihan. Yang ketiga ada bentuk-bentuk pergaulan sehat. Yang pertama, kelompok bermain teman sebaya. Kelompok bermain remaja menggunakan permainan yang mengarah kepada pembentukan tubuh yang sehat. Permainan ini dapat dilakukan dalam kelompok bermain. Yang kedua ada kelompok belajar. Melalui kegiatan kelompok belajar, daya pikir remaja dapat dirasakan bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan juga terhadap orang lain. Yang ketiga ada pengembangan diri. Pengembangan bakat dan minat serta organisasi yang diikuti. Perkumpulan ini bermanfaat untuk remaja melakukan kreativitas bersama anggota lainnya. Yang keempat ada keagamaan. Di dalam kegiatan keagamaan ini dilakukan pembinaan mental spiritual yang berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima ada Karang Taruna. Karang Taruna merupakan organisasi kemasyarakatan yang mewadahi remaja melakukan kegiatan positif yang ada di lingkungan masyarakat. Melalui Karang Taruna ini, remaja dikenalkan kemajemukan masyarakat di lingkungannya. Remaja dipupuk untuk memilih sifat sosial dalam bentuk kepedulian terhadap kemajuan daerah tempat tinggalnya. Yang keenam ada sosial kemasyarakatan. Kegiatan ini dilakukan remaja sebagai bentuk pengabdian terhadap kehidupan masyarakat luas dengan berbagai cara yang baik. Yang ketujuh ada pecinta alam. Kegiatan pecinta alam merupakan media yang tepat bagi remaja yang senang berpetualang dan mencari tahu mengenai rahasia alam secara langsung. Selanjutnya ada yang keempat, pergaulan tidak sehat di usia remaja. Yang pertama adalah bentuk pergaulan tidak sehat, seperti A. Meninggalkan ibadah sesuai agama atau kepercayaan dianut. B. Membolos sekolah dan malas belajar. C. Yang ketiga, melakukan kekerasan verbal atau dengan ucapan non-verbal berupa tindakan yang tidak baik atau menyenangkan. D. Kebiasaan merokok, meminum minuman keras, serta penyalahgunaan narkotika, obat berbahaya, dan zat aditif lainnya. E. Mencoba bermain judi.
F. Tidak ada batasan pergaulan antara lawan jenis. G. Menguasai barang milik orang lain yang bukan haknya. Untuk yang kedua, ada ciri pergaulan yang tidak sehat. Yang pertama adalah penghamburan harta untuk keinginan pergaulan bebas. Yang kedua, berupaya mendapatkan harta dan uang dengan cara haram dan keji. Yang ketiga, menimbulkan perilaku munafik. Yang keempat, rasa ingin tahu tentang hal yang tidak baik. Yang kelima, perubahan negatif seperti emosi, pikiran, lingkungan pergaulan, dan tanggung jawab. Yang keenam, mudah mengalami kegelisahan, tidak sabar, emosional, dan rasa selalu ingin melawan dan malas, serta menunjukkan kebanggaan pada diri. Dampak pergaulan yang tidak sehat. Pergaulan tidak sehat atau bebas identik dengan hidup bersenang-senang secara berlebih. Seringkali pergaulan bebas menggunakan rokok, minuman keras, narkotika, obat berbahaya, dan zat aditif lainnya untuk memicu dan menambah kesenangan, padahal jelas tidak sesuai dengan norma, serta dilarang oleh hukum dan agama. Pergaulan bebas menjerumuskan remaja melakukan hubungan tidak wajar dengan remaja jenis atau bahkan sesama jenis. Hubungan ini berakibat pada kehamilan usia muda yang tidak sah dan timbulnya berbagai penyakit kulit dan kelamin, bahkan HIV atau AIDS yang sangat berbahaya dan mengancam nyawa penderitanya. Untuk itu, ada cara untuk mencegah pergaulan yang salah dan penyebab kehamilan di usia remaja. Yang pertama adalah tidak pernah mendekati perbuatan zina apapun. Yang kedua, menyadari resiko yang akan diterimanya. Yang ketiga, tidak memulai berhubungan layaknya suami istri. Yang keempat, memahami apa yang akan dan tidak akan berakibat kehamilan. Yang kelima, berani berkata tidak untuk menolak melakukan yang tidak baik maupun sebagainya. Untuk itu saja ulasan materi tentang pergaulan sehat di usia remaja. Semoga bermanfaat untuk kehidupan selanjutnya pada usia remaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.